Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya terjadi pertarungan antara Tatsumaki dan Saekos yang sangat menegangkan. Buruknya setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya, Tatsumaki mulai kehabisan tenaga dan mulai melemah. Untungnya dalam kondisi tersebut Genos dan pahlawan lainnya sudah mulai bergerak untuk membantunya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man Season 3 versi manga part 6 versi Efek Anime. Alur masih berfokus dari beberapa pahlawan yang berkumpul untuk mengetahui kondisi masing-masing. Di saat itu, semua pahlawan sangat terkejut melihat Darkshan yang sangat murung. Setelah mengetahui apa yang terjadi, semua sangat terkejut lantaran Garo bukanlah penjahat yang lemah. Itu terlihat dari Darkshan yang seperti itu. Dari kejauhan Amaymas yang tahu kalau Darkshan telah putus asa menghajarnya sampai membuatnya sadar. Mengingat dalam pertempuran ini, pahlawan telah tertinggal jauh oleh monster. Setelah semua pahlawan menceramahinya tentang perilakunya itu, akhirnya Darkshan mulai bangkit lagi. Kemudian diperlihatkan satu hal yang sangat tidak diduga oleh semua orang, yakni pahlawan kelas S mau membantu satu sama lain. Alasannya sudah pasti kalau mereka belum cukup kuat untuk menghadapi para asosiasi monster. Entah apa yang akan terjadi, yang pasti akan menimbulkan hawa yang baik bagi para pahlawan. Di bawah tanah terlihat Garo sedang mengalami luka yang sangat parah akibat tertimbun batuan yang besar. Dalam keadaan seperti itu, munculkan pikiran aneh dalam kepalanya, yang berkata dirinya adalah sosok kejahatan yang sebenarnya. Entah apa yang terjadi dari tubuh Garo, yang pasti saat ini aura monsternya telah muncul. Pada sudut lainnya, Tatsumaki yang bertarung habis-habisan mulai kehilangan kesadarannya. Saat itu pula diperlihatkan tentang masa lalu darinya. Tepatnya cerita berjalan pada 18 tahun yang lalu di sebuah penelitian, di mana waktu itu terjadi kericuhan yang besar dari para monster. Tak disangkanya, waktu itu Tatsumaki sedang dikurung di salah satu penjara sebagai bahan eksperimen. Buruknya dalam kondisi saat itu, pemimpin lab ini membiarkan Tatsumaki di dalam sana. Tepat sekali, di dalam penjara tersebut Tatsumaki sangat panik melihat apa yang terjadi di luar. Sampai akhirnya monster yang mulai mengamuk pun bisa menjebol penjara tersebut. Untungnya dia bisa selamat atas bantuan dari Blast yang datang. Nah, waktu itu Blast bertanya kepadanya kenapa ia tidak menggunakan kekuatan cenayangnya. Tatsumaki menjawab kalau di luar sana ia tidak memiliki seseorang yang membutuhkannya. Alasan lain di balik itu ialah yang memasukkan dirinya ke sini adalah orang tuanya. Tahu akan hal itu, Blast memberitahu kalau masih ada yang masih membutuhkanmu. Yang tak lain adalah adiknya sendiri, yaitu Fubuki. Di akhir kata, Blast menasihati satu hal yang sangat penting sebagai orang yang terlahir dengan kekuatan yang besar. Ia berkata bahwa akan ada waktunya tiba, jangan harap seseorang akan datang menyelamatkanmu. Sekilas mengingat hal itu langsung tersadar dan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya lagi agar bisa menghentikan Saekos yang kabur. Singkat cerita, Genos dan Drive Knight yang mencoba membantu tak membuahkan hasil sampai energinya terkuras. Lalu untuk menambah kekuatan, mereka menggabungkan energi mereka berdua untuk bisa mengalahkan Saekos. Tak hanya mereka berdua, pahlawan lain juga turut menggunakan kekuatan andalannya masing-masing untuk menyerbu Saekos secara langsung. Alhasil dengan kekuatan gabungan dari mereka semua ditambah kekuatan dari Tatsumaki, akhirnya Saekos langsung terdorong sampai ke tengah bumi sampai hancur. Sedangkan dalam sisi Saitama sendiri juga kebingungan dengan dentuman besar tersebut. Lantaran sebelumnya ia hanya terjebak di reruntuhan ini bersama dengan Flash. Tak jauh dari tempat tersebut ada kubus aneh yang mengatakan hal aneh tentang kekuatan dan hukuman. Mengejutkannya, tiba-tiba dari kubus itu keluar seseorang yang sangat tidak ditunggu kedatangannya, yakni ia adalah pahlawan terkuat yaitu Blast. Entah bagaimana ia bisa berada di sini, yang pasti ia sangat senang. Tidak ada orang yang menerima tanggapan dari kubus aneh ini. Kemudian Blast menjelaskan tentang kubus ini, yang ternyata kubus ini memiliki kekuatan seperti ruang dan dimensi. Dan hobinya adalah mengumpulkan benda aneh semacam ini di dunia. Melihat ada pahlawan terkuat, Flash langsung mengetes kekuatan darinya benar atau tidak. Benar sekali, meski Flash sangat cepat, Blast berkali-kali lebih cepat.
Kenapa Blast bisa secepat itu? Karena ia menggunakan kekuatan seperti teleportasi. Hal ini terbukti dari Blast yang berkata seperti itu. Kembali pada sisi pahlawan yang masih terkejut dengan kekuatan dari Tatsumaki. Waktu itu Child Emperor baru menyadari kalau ia belum pantas untuk menjadi kapten. Maka dari itu ia meminta Lain untuk menggantikannya. Sebelum pembicaraan lebih lanjut, tiba-tiba serangan sangat kuat menyerang Zombie Man sampai kehilangan bagian tubuhnya. Ternyata itu adalah ulah dari Homeless Man. Cerita berganti pada sisi dari King yang bertemu dengan Metal Bat di jalan. Dirasa Sandra telah aman, mereka berdua membawanya ke tempat semua berkumpul. Dengan begitu misi ini telah selesai. Jadi yang sekarang harus mereka berdua lakukan adalah membantu pahlawan yang lain. Awal mulanya King menolak lantaran menuju ke sana sama dengan bunuh diri. Namun karena semua percaya kepadanya, mau tidak mau ia harus kembali ke sana. Nah, cara yang digunakan oleh Metal Bat ke sana sangat ekstrim. Bagaimana tidak, ia menggunakan cara mirip seperti ketapel. Dengan demikian mereka pasti akan lebih cepat ke sana tanpa ada hambatan apapun. Panel berpindah dari sisi Amai Mas dan beberapa pahlawan di sana sedang mengatasi Homeless Emperor. Nyatanya di sana bukan hanya Homeless saja, melainkan eksekutif lainnya juga mulai berkumpul. Kondisi mulai memburuk ketika Amai Mas diajar habis-habisan oleh Führer hingga menjadi dua. Hingga Zombie Man tidak bisa beregenerasi akibat diserang secara brutal. Meski Homeless dan 3 asosiatif lainnya telah berbuat seperti itu, namun mereka juga saling menyerang satu sama lain. Alasan mereka berbuat seperti itu adalah karena mereka sedang berlomba untuk siapa yang lebih banyak membunuh. Dengan demikian salah satu dari mereka bisa menjadi pemimpin. Dalam sudut tertentu Genos mengatakan kepada lainnya untuk pergi dari sini secepat mungkin. Tujuannya agar lainnya tidak terkena dari ledakan tubuhnya yang sudah overheat ini. Fubuki yang melihat Genos seperti itu sangat marah dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan ledakan tersebut. Setelah beberapa upaya yang ia kerahkan, Genos pun berhasil dihentikan. Akibatnya Fubuki yang telah mengeluarkan kemampuannya langsung pingsan. Kabar baiknya dengan hal ini Genos akan bisa bertarung nantinya. Di sela-sela keheningan tersebut Tatsumaki dikejar bola-bola misterius dari Homeless Emperor. Yang katanya bola itu memiliki daya ledak yang sangat besar. Untungnya Tatsumaki berhasil menghindar di salah satu kesempatan dan bertemu dengan adiknya. Saat itu ia meminta Fubuki untuk lari ke tempat yang aman. Lantaran dengan hanya dirinya sudah cukup untuk mengatasi hal ini. Fubuki yang mendengar hal itu sangat marah dan sedih. Karena ia tahu kalau anaknya sudah kehabisan energi yang mulai kelelahan. Lalu waktu itu juga terungkap alasan kenapa Tatsumaki melarang Fubuki ke area pertempuran. Ternyatanya Tatsumaki tidak membencinya, melainkan sangat menyayanginya. Hal ini terbukti dari masa kecil dari Tatsumaki yang menjaga Fubuki dari mara bahaya sekalipun. Karena hal itu pula, Fubuki yang merasa tidak enak pun memutuskan untuk melindungi kakaknya suatu saat nanti, walaupun ia tidak sekuat dirinya. Nah, cara yang ia gunakan adalah membentuk suatu kelompok dan memperkuat dirinya, agar suatu saat nanti kakaknya bisa mempercayainya. Meski mendengar hal itu, Tatsumaki tetap akan bertarung. Mengingat orang yang memiliki kekuatan yang besar tidak ada yang akan menolongnya lagi. Maka dari itu, ia harus menjadi contoh yang baik bagi dirinya. Dalam sudut dari Genos yang juga di sana berniat untuk menghentikan Tatsumaki apapun yang terjadi. Mengingat pendiriannya sangat salah dan membuatnya bisa mati. Jadinya ia meminta Fubuki untuk tetap di sini sementara dirinya dan Feng akan mengejar ke sana. Sedangkan dalam pertempuran dari Tank Top Master dan Pigat mendapatkan masalah yang besar. Yakni beberapa pahlawan terluka parah akibat pertarungan melawan Gams dan Führer. Dirasa tidak ada pilihan yang tepat, Pigat membawa pahlawan yang terluka untuk dibawa ke tempat dari Mumen Rider. Sementara Tank Top Master dan Tatsumaki yang datang akan mengurus mereka berdua. Sayang sekali, meski begitu malah dengan sangat cepat Tatsumaki dan Tank Top Master langsung dikalahkan secara telak. Untungnya di waktu yang tepat, Feng dan Genos berhasil menyelamatkan mereka berdua. Bahkan waktu itu Feng berhasil membuat Führer dan Gams saling bertarung akibat serangannya yang dilancarkan sebelumnya. Dengan hal ini pula mereka semua bisa kabur dari situasi ini. Tak berapa lama dari tempat tersebut, kali ini yang menghalangi mereka ialah sperm yang membelah diri menjadi sangat banyak. Sampai-sampai pertarungan itu ke pertarungan dari Atomic dan Darkshan melawan Mad Dr. Fish.
Adanya hal itu semua pahlawan di situ akan bertarung dengan 2 eksekutif lagi. Alhasil terjadilah pertarungan besar di sana sampai membuat daerah sekitar hancur. Kemudian di tengah pertarungan itu muncullah 4 petarung yang sangat kuat. Mereka adalah kelompok dari Nichirin. Adanya bantuan dari mereka membuat pertempuran ini berpihak kepada pahlawan. Kenapa demikian? Black Sperm yang membelah diri sangat banyak berhasil diatasi dengan mudah. Dikala kepanikan itu terjadi, bom pergi ke arah dari Fubuki sekaligus menghiburnya agar membaik. Setelah semua itu, mereka berdua pun bergegas untuk ke medan perang untuk membantu. Benar sekali, sesampainya di sana mereka melihat tank top yang sedang terluka parah. Kemudian untuk bisa menyembuhkannya, Fubuki menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menyelamatkan tank top. Tepat sekali, yang dilakukan Fubuki cukup membantu pemulihan dari tank top. Selesai hal itu ada ledakan yang sangat besar di belakang mereka. Yang ternyata itu adalah Garo yang sudah menjadi monster. Bom yang melihat itu langsung menghadapinya dengan kekuatan yang ia punya. Kembali pada pertarungan satunya, di mana dalam pertarungan itu terjadi jual beli serangan yang mengakibatkan luka yang serius. Sampai suatu ketika muncul lagi satu eksekutif yang tak lain adalah Führer. Penampilannya saat itu sangat mengerikan seperti kotoran. Ternyatanya yang menempel pada tubuhnya itu adalah asam yang sangat kuat. Itu terbukti dari Zanbai yang terkena asam itu langsung meleleh. Tak hanya itu, pedang dari Nichirin dan Atomic juga meleleh saat menyerangnya. Keadaan menjadi memburuk ketika Nichirin dan satu temannya juga sekarat setelah menerima asam kuat itu. Di saat terakhirnya, ia memberikan pedang matahari. Dirumorkan pedang tersebut adalah pedang yang diwariskan oleh Dewan Pendekar Pedang. Di samping itu, Feng datang di saat yang tepat. Lantaran jika tidak, maka bom akan terbunuh oleh anak didiknya sendiri. Kemudian dengan sangat sungguh-sungguh, Feng akan mengeluarkan kemampuan penuhnya untuk bertarung dengan muridnya itu. Tepat sekali, pertarungan di antara mereka sangat sengit sama seperti sebelumnya. Bedanya kali ini kekuatan darinya lebih kuat dari kemarin. Sudut lainnya terjadi hal yang tidak diduga. Bagaimana tidak, Black Sperm dan Homeless malah bertarung dengan Führer Ugly. Alasannya sudah jelas karena dia sangat menjijikan. Benar sekali, tanpa rasa iba sekalipun Homeless menyerangnya sampai lari dari tempat ini. Nah, sebelum membunuh Führer, Sperm dalam wujud emasnya ingin mengatasi semua pahlawan yang tersisa di sini. Alhasil terjadi pertempuran yang sangat brutal di antara mereka lagi. Dalam sudut bawah tanah, Child Emperor hanya bisa pasrah dengan keadaan. Namun yang pasti ia meminta bantuan dari Bofoy untuk membantu dalam misi kali ini. Jika dirinya tidak membantu, bisa dipastikan kalau ia adalah pengkhianat. Dengan surat yang terlampir tersebut hanya menunggu waktu kematiannya saja. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Puri mengetahui keberadaan dari Child Emperor. Demikian pula Puri langsung membawanya ke permukaan. Beralih pada sisi dari Feng yang bertarung dengan Garo. Seperti yang diketahui saat itu, Feng terlihat kewalahan melawannya. Bahkan saat itu pula, Garo menunjukkan kuda-kuda dari jurus tinjuan ledakan. Yang tak lain itu adalah jurus pamungkas dari Feng. Barulah di situ terungkap masa lalu dari Feng. Diketahui pada masa mudanya, sifat darinya sama seperti Garo yang bangga akan kekuatannya. Akan tetapi hal itu langsung terhenti atas kekalahannya melawan kakaknya sendiri yaitu Bom. Sejak dari situ pula, Feng menyegel jurus andalannya itu agar tidak digunakan lagi. Sekaligus membuat dojo untuk melatih anak didiknya menjadi kuat agar tidak sama seperti dirinya itu. Yang artinya kasus darinya hampir sama seperti Garo. Sebab dari itu, Feng akan melakukan segala cara untuk membuat Garo kembali ke jalan yang benar. Di samping pertarungan sengit itu, Genos berupaya keras untuk membawa Tatsumaki ke tempat yang aman meski beberapa bagian tubuhnya telah hancur. Dalam keputusasaan itu ia merenungi dirinya apakah saat ini ia bertambah kuat atau tidak. Mengingat semakin ia menyerang Sperm tidak menemukan hasil sedikit pun. Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang pasti Genos dalam kondisi yang sangat buruk. Mungkin itulah akhir dari part 6 pada cerita kali ini. Berikutnya pasti akan lebih menegangkan lagi, dikarenakan King sudah berada dalam medan pertempuran besar ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.